warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Di mana di dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar 2 muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kedua, menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Kalian tugasnya yaitu mencari perbedaan apa saja yang kalian lihat dari gambar ini. Salah satu gambarnya itu ada beberapa hewan, kemudian ada tumbuhan, ada air. Sedangkan gambar yang satunya lagi itu sangat gersang sekali, bahkan tidak ada tumbuhan sekali, kemudian juga tidak ada hewan. Kemudian tugas kalian adalah jelaskan hasil pengamatan kalian terhadap gambar tersebut. Anak, setelah kalian mengidentifikasi kedua gambar yang tadi Bu Guru tunjukkan, Bu Guru akan jelaskan apa itu ekosistem. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan suatu lingkungan tertentu untuk kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari sangat berperan penting sekali dalam kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Karena cahaya matahari dapat membuat suatu suhu di lingkungan tertentu menjadi hangat sehingga kebutuhan makhluk hidup itu akan terpenuhi dengan baik. Salah satu contoh peran pentingnya sinar matahari yaitu bagi tumbuhan. Tumbuhan sangat memerlukan sinar matahari ketika melakukan suatu proses pembuatan makanan atau yang biasa kita kenal dengan fotosintesis. Begitu juga dengan air dan udara. Air di sini berperan penting sekali dalam siklus hujan. Jadi ketika terjadi hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian akan juga menyebabkan tanah menjadi subur, kemudian akan melakukan suatu siklus air yang akan mengakibatkan keberadaan air itu tersedia. Udara juga sangat berperan penting kepada makhluk hidup karena makhluk hidup memerlukan udara untuk melakukan suatu proses pernapasan. Disimpulkan bahwa antara komponen biotik dan komponen abiotik itu saling bergantungan atau saling membutuhkan. Jadi adanya interaksi antara komponen atau lingkungan biotik dan abiotik inilah yang disebut dengan ekosistem. Bagian-bagian dari ekosistem itu ada beberapa, yaitu komunitas dan populasi. Individu itu adalah makhluk tunggal. Contohnya seekor kambing, seekor sapi, dan seekor ayam. Sedangkan populasi itu adalah kumpulan beberapa makhluk hidup yang sama. Contohnya ada sekelompok burung ataupun ada sekelompok kambing, itu dinamakan dengan populasi. Sedangkan komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi di suatu tempat. Komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan gambar di samping ini. Di sini terdapat beberapa contoh gambar, yaitu sapi, kambing, ular, tikus, dan harimau. Sesuai dengan gambar di samping ini, coba kalian kelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan jenis makanan yang kalian ketahui. Selanjutnya anak-anak, di sini Bu Guru akan memberikan teks bacaan sesuai dengan buku siswa seperti yang kalian punya yang berjudul tentang ekosistem. Tugas kalian adalah membaca secara individu, kemudian menentukan pokok pikiran dari masing-masing
paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. Perlu kalian ingat bahwa dalam menentukan pokok pikiran utama itu adalah membaca dengan seksama dan kemudian carilah kalimat yang paling mendominasi atau yang sangat mewakili dari bacaan tersebut dalam setiap paragraf. Artinya, dalam menentukan pokok pikiran utama, kalian itu adalah mencari inti dari bacaan itu dari paragraf tersebut. Kita akan belajar tentang jenis makanan beberapa hewan. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya jenis makanan hewan itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lain. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa hewan yang dia itu bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan lain. Jenis hewan pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora, sedangkan hewan pemakan hewan lain disebut dengan karnivora. Dan selanjutnya hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain disebut dengan omnivora. Hewan herbivora itu atau hewan pemakan tumbuhan itu memakan dari bagian-bagian tumbuhan. Contohnya misalnya dari batang, daun, biji, ataupun buahnya. Sedangkan hewan karnivora atau pemakan hewan lain biasanya ditandai dengan giginya yang mempunyai taring. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Seperti yang kita ketahui, hewan-hewan di sekitar kita seperti contohnya ayam. Ayam tergolong kepada hewan jenis omnivora karena ayam bisa memakan jenis tumbuhan, misalnya biji yang berupa jagung ataupun padi, dan juga pun bisa memakan hewan lain yang biasanya kita temui, yaitu adalah cacing. Anak-anak, perhatikan teks bacaan yang Bu Guru sediakan ini. Baca dengan seksama dan baik, kemudian buatlah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tersebut. Setelah kalian memahami apa itu ekosistem, kemudian individu, kemudian komunitas ataupun populasi, sekarang kalian coba mencari beberapa hewan di beberapa majalah ataupun koran bekas yang kemudian nanti kalian kelompokkan sesuai dengan tabel yang Bu Guru sediakan ini. Jadi tugas kalian menggunting beberapa jenis hewan yang kalian temukan di majalah dan koran bekas, kemudian sesuaikan dengan jenis makanannya, kemudian tempel dalam tabel seperti yang Bu Guru contohkan berikut ini. Demikian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.